home by seeing you and picturing where we'd end up to. And I'm broke and hopeless too, wishing I could get back to you. Yeah, I can't keep going on like this, pretending that you're gone. Well, I don't know, 'cause all I know, and I'll be here waiting you to come and bring me right back home. Yeah, I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. Yeah, it's clear where this is going. I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room. Hey, I miss you too. And just so you know, well, I still love you. And I don't even know if I'm alright, 'cause if I called, we only end up in a fight. And I don't wanna keep on getting hurt, still holding to your favorite little shirt. And I'll be here waiting you to come and bring me right back home. Yeah, I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. Yeah, it's clear where this is going. I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room. And I don't know where to go. And how can I be fine with being alone? Yeah, I'm just scared of losing you. But I can't see you crying in your room. Yeah, I can't keep seeing you crying in your room. I'll be here waiting you to come and bring me right back home. Yeah, I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. Yeah, it's clear where this is going. I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room. If you could see me crying in my room. Hey, if you could see me crying in my room. Hey, if you could see me crying in my room. Hai Millennials, kembali lagi bersama Titas di Kiss of Music. This is your stage. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama sejam ke depan kita akan ngobrol dengan satu bintang baru, solois muda berbakat yang lagunya udah didengerin sebanyak 7,3 juta, bahkan mungkin lebih streaming di Indonesia. Bahkan mungkin bisa juga di luar negeri gitu. Ayo, langsung aja kita kenalan. Kita sambut ada Raisa. Halo. Halo Kak. Ih, ya ampun, gemes banget. Raisa, apa kabar?
Alhamdulillah baik, kakak apa Sehat? kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana selama pandemi ini, kesibukan apa yang sedang kamu lakukan? Kesibukanku sekarang, aku kan sekarang kelas 3 SMA, jadi aku sekarang kelas online aja. Dan nulis-nulis lagu, rilis lagu juga, karena kan aku baru pertama rilis itu kan juga pandemi-pandemi ini gitu. Jadi sekarang lagi pengen ngeluarin single-single baru sih. Single-single baru. Jadi selama pandemi ini kamu juga tetap produktif dengan membuat lagu. Betul. Nah, apakah lagunya ada related dengan kondisi yang terjadi sekarang atau mungkin berdasarkan pengalaman pribadi? Kan biasanya cita-citaan nih ya, apalagi kan anak SMA kan lagi ramenya tuh cita-citaan atau gimana nih? Kan aku ada 2 lagu nih, yang pertama tuh ada If You Could See Me Crying in My Room, sama yang kedua ada 17. Kalau If You Could See Me Crying in My Room tuh aku nyiptainnya juga bareng satu musisi, namanya Arash Buana, dan di situ kita workshop juga bareng. Mungkin ada sedikit-sedikit cerita juga dari kita juga, karena kan itu sebetulnya tentang kayak toxic relationship, jadi atau yang kayak hubungan yang gak sehat gitu lah ya, hubungan yang bikin berdua tuh dua-duanya tuh jadi merasa merugikan, tapi walaupun masih saling mencintai tapi dan mungkin itu kenapa sih jadi kayak relate juga ke orang-orang, karena nggak disangka-sangka banyak juga yang relate ke cerita itu gitu. Pengalaman pribadi. Yes, sampai aku ngeliat di komen-komen video itu juga banyak yang kayak cerita-cerita tentang pengalaman pribadi mereka, tiba-tiba yang kayak, hai sudah 2 tahun kita lepas atau hubungan segala macam, sedih juga sih ngeliatnya, tapi ngeliat dari itu mungkin ya itu kenapa sih If You Could See Me menurut aku bisa banyak pendengarnya dan bisa sampai kayak gini, karena banyak yang relate dan merasakan pengalaman itu juga. Dan kalau yang untuk 17 sih artinya lebih general, jadi aku ngelihatnya dari banyak segi perspektif tuh dapat gitu, dari hubungan orang tua ke anak, dari hubungan aku ke adikku yang kayak gitu. Karena kalau 17 sendiri tuh aku sedikit cerita juga ya, menceritakan tentang kayak satu tujuan yang menceritakan 2 kepala gitu yang mungkin saling berbeda pendapat, tapi gimana caranya mereka bisa menyatukan perbedaan pikiran mereka gitu dengan baik gitu. Singkatnya kayak gitu, dan menurut aku menemukan itu tuh di banyak hubungan gitu. Contohnya perbedaan pikiran kita sama bapak ibu kan sering cekcok, tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan tengahnya gitu. Dan itu yang perlu, itu sebenarnya kejadian yang banyak banget kita temukan, tapi kadang sulit juga buat di solve problemnya gitu. Jadi di situ aku akhirnya menciptakan 17. Oke. Nah, kalau dari cerita dari 2 lagu itu kan satu kesimpulannya kalau aku bisa tarik adalah intinya tetap tentang hubungan kan. Yes. Walaupun yang satu hubungannya tentang percintaan, yang satunya lebih ke General. hubungan general gitu loh. Apakah dari sisinya Raisa sendiri maksudnya ingin nunjukin bahwa kan ibaratnya Raisa masih sekolah nih, biasanya kan kalau anak sekolah masih suka dianggap anak kecil kan. Nah, dengan mengangkat tema hubungan ini apakah sekaligus ingin menunjukkan bahwa ini adalah jenjang untuk masuk ke tingkat dewasa gitu, karena kan ibaratnya kalau udah kelas 3 bentar lagi mau kuliah kan gitu. Apakah ingin nunjukin seperti itu atau memang Raisa mau pengen ngangkat tema seperti itu aja? Kalau untuk If You Could sendiri, karena aku ngeliatnya dari percintaan remaja pun banyak yang kayak gitu, meskipun mungkin kita belum tahu yang masalah seriusnya tuh gimana sih, karena kan kita juga belum dewasa. Tapi kalau misalnya 17 sendiri, aku memang pengen mengangkat bahwa penting untuk bisa berpikir dewasa dan gak boleh egois gitu. Kayak egois udah ikutin pikiran aku aja. Aku tuh pengen orang yang denger 17 pun juga merasa kayak ternyata untuk kita bisa saling berbagi pikiran dan menyatukan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kita ke depannya, itu it's okay gitu. Karena pada akhirnya kan yang terbaik bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Karena kalau menurut aku suatu perdebatan tuh juga nggak akan ada habisnya kalau misalnya cuma salah satu doang yang egois dan semuanya. Dan itu kenapa 17 gitu. Gitu akhirnya begitu. Nah, dari lagu-lagu ini dan juga lagu-lagu yang mungkin kamu sedang bikin lah pada saat pandemi ini. Emang sebenarnya apakah emang dari Raisa sendiri memang dari dulu nih suka nulis musik, atau emang kebetulan aja makin kesini makin menyadari bahwa passionnya di musik dan semakin menggali gitu? Aku tuh suka musik dari aku kelas 4 SD. Di situ tuh aku nemuin guru aku namanya Pak Andika. Beliau tiba-tiba ngajakin aku buat ikut lomba menyanyi. Padahal kan waktu itu aku sama sekali tahu dari mana aku bisa suka nyanyi atau apapun, dan waktu itu juga belum mencoba. Terus akhirnya ya udah iseng coba, dan akhirnya suka menyanyi, dan akhirnya ikut band juga. Jadi sempat belajar instrumen kayak piano, gitar, bass, dan situ tertarik. Dari situ akhirnya ngelanjutin juga. Kalau misalnya menulis sendiri tuh aku ada dibagi 2 gitu. Aku tuh sebelumnya aku udah suka nulis puisi duluan, dan itu tuh dari aku kelas 2 SD-an gitu. Suka tiba-tiba nulis cerita, cerpen-cerpen, terus puisi-puisi, sampai akhirnya kelas 4 nemu musik.
gabungin, jadi aku akhirnya menggabungkan lah apa yang aku suka itu dengan musik, jadi akhirnya aku menulis lagu. Dan dari situ akhirnya aku coba untuk nulis lagu, dan sekarang udah banyak banget sih draftnya sebetulnya. Cuma karena kebetulan aku baru masuk industri musik perlabelan, perekaman tuh akhir tahun lalu, jadi aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu tuh tahun-tahun ini gitu. Oke. Tapi memang sebenarnya udah suka nulis dari dulu ya? Yes. Kepikiran gak sih, karena kamu tadi sempat bilang kamu suka nulis puisi gitu, kepikiran gak sih untuk ngeluarin kayak buku puisi gitu-gitu? Kan lagi rame nih buku-buku puisi itu, kepikiran ya ntar someday gitu? Kepikiran banget sih, kepikiran banget. Mungkin wish-nya sih tahun depan, karena ini juga lagi pengen berkenalan dengan para yang rilis penerbit gitu. Semoga aja sih di approve dan bisa dilanjutin sebagai buku, karena aku pengen banget orang juga ngelihat karya-karya aku. Jadi karena mimpi aku tuh udah banyak, bukan sebagai penulis lagu aja, tapi juga bisa jadi penulis buku. Itu kan suatu achievement juga ya Kak gitu. Kan mungkin siapa tahu nih nanti kali aja ya, nanti kamu ketika kamu rilis ada bukunya, terus nanti bisa ada kayak CD-nya yang nanti kita sambil baca bisa sambil dengerin lagunya gitu. Kreatif banget bisa tuh idenya tuh emang. Bisa, iya dong. Kan namanya lagi, ya kan kita tahu dong kan sebagai seorang penyanyi yang punya 7, juta, bahkan mungkin sekarang udah lebih ya, 7 juta lebih streaming ini kan pasti harus secara digital memang orang seneng kan denger lewat digital, tapi siapa tahu kadang-kadang orang kan masih ada yang senang sambil baca, sambil dengerin pakai CD-nya gitu. Siapa tahu ini bisa jadi ide-ide kan. Bisa aku masukin tuh. Berarti nanti kalau terbit dari Kakak deh pokoknya. Asik. Nanti ada thanks to-nya ya. Oke, gimana rasanya setelah akhirnya ketika kamu mengetahui bahwa yang dengerin tuh banyak banget gitu. Pernah nyangka nggak sih sebenarnya udah, mungkin apakah kamu punya perkiraan atau mungkin punya bayangan, atau ya udah kamu kaget itu gitu, kita lebih dari 7 juta itu? Kaget karena awalnya aku tuh memang nggak pernah mematokan kayak oke ini harus segini, karena kalau aku ngeluarin karya ya karena aku memang suka dan emang dari hati aja gitu, jadi nggak mematokkan angka. Walaupun tetap itu sebagai concern juga gitu, tapi bukan poin utamanya. Tapi pas tahu sih lebih yang kayak oh ternyata sebanyak ini orang yang galau gitu, yang sedih, yang bisa relate ke lagunya. Karena yang If You Could See Me betul-betul nggak nyangka bisa segitu, apalagi kan di Indonesia kan orang lebih banyak tuh kalau mellow dengernya lagu yang Indonesia galau gitu, tapi ternyata Inggris juga banyak gitu. Dan di situ seneng banget karena akhirnya juga dapat banyak kesempatan lagi, dibuka kesempatan buat kenal sama musisi-musisi lain, dan akhirnya bisa lebih dikenal sebagai musisi juga. Jadi itu sih senengnya di situ. Dan karena sekarang sudah kenal dengan banyak musisi, ada kepikiran nggak mungkin someday mau kolaborasi sama siapa gitu? Pengennya mungkin, atau mungkin ada rencana? Masih dibicarakan sih kalau itu, karena aku pingin rilis single dulu, jadi orang tuh tahu kalau memang aku pengen single sebagai solo career dulu gitu, karena kan awal aku kan udah duet tuh, jadi nggak pengen kayak kelihatannya duet terus, jadi pengen solo dulu baru mungkin nanti bisa jadi dipertemukan oleh musisi juga. Kalau pengen sih banyak banget yang aku pengenin, karena musisi Indonesia betul-betul keren banget kan. Dan aku suka banget kayak Kak Kunto Aji, terus bahkan Raisa Andriana pun juga, banyak lah musisi-musisi yang aku suka di Indonesia. Ngomong-ngomong soal Raisa Andriana nih. Wow, apa nih? Kamu ini gak sih suka ketika orang menyebut Raisa gitu? Pernah gak sih kayak, bukan dibandingin ya, kayak kadang-kadang kamu dipikirinnya bahwa suka diketukar gak sih sama Raisa yang ini gitu? Ini Raisa, enggak ini yang Raisa Andriana, suka ada yang ketukar gak sih? Gitu. Karena kan nama Raisa, ketika orang nyebut Raisa kan udah identik banget nih gitu. Apakah kamu pernah mengalami ketika mereka pikirnya Raisa yang ono, ternyata yang munculnya kamu kayak gitu? Awal-awal sih, tapi kan makin kesini kita tuh punya mungkin genrenya beda ya. Kalau aku kan mungkin sekarang pop folk gitu. Jadi kalau dia benar-benar pop gitu. Jadi orang lebih bisa tahu sih aku yang mana dan Kak Raisa yang mana. Tapi mungkin iya sih karena perbedaan nama juga, tapi S aku kan 2. Gitu. Yang itu S-nya 1. Jadi ingat ya teman-teman milenial. Nama boleh sama Raisa, tapi dari genre mereka berbeda. Dan dari penulisan nama pun juga berbeda. Yang ini S-nya 2. Oke, nah karena kita ada 2 penyanyi dengan nama yang sama nih ceritanya. Gimana sih cara kamu atau plan kamu untuk bisa mengestablishkan diri kamu sebagai Raisa? Raisa tanpa ada mungkin nanti akan ada yang bilang, oh Raisa yang ini, bukan, beda gitu. Pokoknya intinya
how you establish yourself? Karena aku juga baru masuk industri, karena kan baru masuk, jadi aku ngerasa juga masih nyari warna sendiri. Kalau Raisa Andriana kan memang sudah besar ya, dan she's very amazing juga. I very adore her so much. Cuma kalau misalnya dari aku sendiri, aku emang lagi nyari warnaku sendiri sih. Jadi dari bentuk, mungkin dari penyampaian aku juga, atau dari sifat personality aku, dari pribadi aku juga mungkin pelan-pelan, atau mungkin nanti dari aku ngeluarin single, orang jadi mulai recognize kalau misalnya adalah perbedaan di antara kita gitu. Iya, adalah Asik. perbedaan. Kalau yang lain biasanya jangan ada perbedaan ya di antara kita. Kalau yang ini ada loh perbedaan kami. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya boleh disebutin nih, kalau bisa disebutin, apa sih ciri khas seorang Raisa Anggraini? Aku mungkin lebih suka berpuisi. Lebih puitis berarti ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya real life juga maksudnya bukan yang kaku sih, enggak, karena aku juga suka bercanda-bercanda tuh banget, jadi nggak yang kaku puitis banget gitu. Cuma sekalinya udah nulis tuh memang menghayati ya gitu. Terus aku suka apa ya? Aku juga suka membaca dan suka pengen tahu banyak tentang suatu hal. Jadi kesukaan aku tuh bukan cuma di satu bidang aja, aku juga tertarik sama dunia perfilman, dan sebetulnya mimpi aku juga ada di situ, kayak mungkin someday being producer atau jadi penulisnya juga. Nggak mau jadi pemainnya? Bisa juga, cuma aku sih kalau sekarang pengen fullin dulu di musik, 100%in dulu, dan itu juga emang dari ayah bunda aku juga kayak gitu, jadi kita nggak setengah-setengah gitu. Oke, pokoknya harus full dulu ya di musik. Oke, nah boleh dong kasih tips buat teman-teman milenial di luar sana gimana untuk bisa fokus dan konsen di bidang musik yang kamu pengenin. Karena kan seperti tadi kamu cerita, kamu pengen ini, pengen itu, tapi kan diingetin sama orang tua, fokus dulu Neng, jangan kemana-mana Neng gitu. Coba, mungkin kamu bisa berbagi tips dan trik supaya teman-teman milenial di luar sana mereka bisa kayak dapat insight bahwa oh iya nih harus begini dulu gitu. Kalau menurut aku, kalau kalian udah nemuin passion kalian di musik dan untuk fokus butuh konsistensi gitu kan. Jadi apapun yang emang kalian lakuin dan apapun yang kalian punya, coba diasah dulu. Contohnya kalian gitar dulu gitu, bener-bener diasah, jangan bosen-bosen. Intinya konsisten aja sih, konsisten, karena itu yang paling susah. Padahal itu paling penting gitu. Orang tuh gampang bosen, coba deh ke satunya, tapi akhirnya jadi setengah-setengah. Itu juga yang lagi aku usahakan supaya bisa benar-benar 100% di musik. Dan semoga mereka juga bisa lebih kreatif dan produktif juga dalam itu. Apalagi lagi masa pandemi kan Kak. Jadi pandemi tuh menurut aku juga peluang besar juga untuk mengasah. Karena kan kita nggak sehektik dan sesibuk dulu. Kita lebih banyak di rumah, dan itu saatnya sih kalau misalnya di musik tuh lebih produktif lagi dan lebih konsisten lagi. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku ringkas, ringkasan. Tips untuk bisa fokus 100% adalah yang pertama konsisten, dan yang kedua meluangkan waktu ya, harus menyediakan waktu. Mumpung sekarang, kalau sekarang kan teman-teman milenial lagi ibaratnya banyak waktu nih, karena lagi pandemi, lebih banyak di rumah kegiatannya, jadi bisa meluangkan waktu, tetap harus meluangkan waktu. Namun ketika nanti keadaan sudah kembali normal, teman-teman milenial tetap harus meluangkan waktu untuk tetap fokus dengan apa yang sedang dijalankan. Betul begitu? Betul. Oke, nah sekarang aku mau nanya, musisi favoritnya Raisa siapa? Banyak banget. Salah satunya deh yang ibaratnya kamu adore banget. Terus kalau misalnya kamu pengen bisa kolaborasi sama dia gitu. Kalau dari luar negeri ada Billie Eilish. Because dia punya taste warna yang sangat beda dan unik banget. Apalagi dia kan juga nulis juga bareng kakaknya, dan aku tuh pengen suatu hari bisa produce music juga kayak dia, karena kan kalau yang 107 ini kan ranahnya di pop folk, tapi aku juga pengen bisa explore juga, karena kan aku masih umur segini dan aku masih bisa nyoba-nyoba banyak genre, dan itu kenapa nggak perlu melulu stuck di sini. Itu kenapa aku suka Billie. Dan kalau di Indonesia aku suka tadi Kunto Aji, terus Yura Yunita juga, Nadine Amiza juga. Nadine dan many more. Many more. Oke. Seandainya nih, seandainya. Sebentar, ini ada yang nyangkut. Oke. Seandainya anggap saja di depan ini kameranya itu adalah kamu had a chance to meet Billie Eilish in person. Yes. So, what would you say to Billie Eilish? Anggap aja ini kamera di depan kamu, itu adalah Billie Eilish, dan kamu punya kesempatan untuk ngobrol sama dia, untuk ngomong sama dia. You're very talented and you're very amazing. I really adore your music so much, and also your personality as well. I hope we can collaborate someday, and yeah.
Yay! Okay, Billie Eilish, that's a message from Raisa Anggraini. So I hope if you see our talk show, our chit chat, and you heard her wish, so I hope you can collaborate with Raisa someday. Oke, Billie. Apalagi kan Mbak Billie rencananya kan harusnya konser kan di Indonesia kan. Semoga nanti ketika dia datang ke Indonesia setelah keadaan menjadi lebih baik, kamu bisa ketemu Billie in person ya. Wow, amin. Amin. Oke. Baiklah Raisa, tadi kita udah ngobrol tentang diri Raisa dan nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu-lagunya ya. Kita bedah ada apa cerita di baliknya, prosesnya dan bagaimana cerita mungkin di baliknya bisa mempengaruhi seorang Raisa dalam menyanyikan atau memilih kata-kata. Oke? Oke. Sip. Oke teman-teman milenials, jadi jangan kemana-mana karena saya Titas dan juga Raisa akan kembali lagi. Kita akan ngebedah lebih lanjut tentang lagu-lagu Raisa dan pokoknya stay tune terus di Kiss of Music. This is your stage.